Berdasarkan percobaannya Thomson, Millikan berusaha untuk mengetahui karakteristik dari eh, partikel elektron yang ditemukan oleh Thomson. Dikenal dengan percobaan ini disebut dengan percobaan Millikan. Jadi Profesor Millikan berusaha untuk mengukur berat dan muatan elektron. Jadi alat percobaannya itu ilustrasinya seperti ini. Jadi Millikan menebar banyak minyak di sini. Jadi dikenal dengan percobaan tetesan minyak Millikan. Skemanya seperti ini. Jadi minyak ini dibuat bermuatan negatif, sehingga itu dia jatuh di bawah. Nah, dibuatlah muatan positif dan listrik positif di atas dan negatif di bawah, sehingga ketika dia terjatuh, jadi minyak itu jatuh akibat gaya gravitasi, sementara medan listrik di bawah ini menolaknya itu akibat gaya listrik. Dan dia melakukan pengamatan melalui mikroskop di sini. Jadi ketika kita bikin persamaan bahwa gaya listrik sama dengan gaya gravitasi, maka oh ya, jadi sebenarnya kenapa tetesan minyak? Jadi tetesan minyak itu fungsinya hanya sebagai karir. Karir itu pembawa elektron. Jadi misalkan ada tetesan minyak yang dilalui oleh medan elektron, jadi dia somehow or another, dengan cara entah bagaimana, minyak kan elektron menempel di tetesan minyak gitu ya. Jadi ketika dia menimbang banyak sekali elektron, karena menimbang satu elektron sendiri itu kan tidak mungkin. Jadi dia timbang banyak minyak yang ditempeli oleh berbagai jenis elektron, dan pada akhirnya ketika itu sudah banyak nilainya, selisih terkecil dari pengukuran itulah yang dia ambil sebagai muatan dan massa satu elektron. Dan melalui percobaan Millikan ini dia bisa peroleh muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb yang kita tahu sekarang, dan massanya sebesar 9 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, dari percobaan Thomson dan Millikan, Thomson itu akhirnya mengajukan hipotesis tentang struktur atom. Jadi struktur atom itu ada bentuknya seperti jelly yang diisi oleh partikel-partikel yang bermuatan positif dan partikel-partikel bermuatan negatif, sehingga total muatannya itu netral. Tapi kemudian, jadi Geiger dan Marsden ini itu anak didiknya Rutherford. Jadi dia berusaha untuk memvalidasi teori atom yang dikemukakan oleh Thomson. Jadi dia membuat percobaan seperti ini. Nah, pada waktu itu, jadi Rutherford itu tahu bahwa terdapat unsur yang namanya radon yang memendarkan partikel alfa. Nah, partikel alfa ini diketahui bermuatan positif. Jadi hipotesisnya, kalau misalkan atom itu berbentuk seperti bola jelly yang ada muatan positif dan negatifnya, maka seluruh partikel ini akan lewat ke depan karena muatannya kan netral di sini. Tapi yang diobservasi oleh Geiger dan Marsden ternyata sebagian besar partikel alfa itu menembus ini. Jadi ini itu lapisan tipis lapisan tipis platina. Jadi platina ini dibikin tipis sekali sehingga partikel alfa itu bisa tembus. Jadi eksperimennya menunjukkan bahwa hampir seluruh partikel alfa itu bisa tembus. Bisa dilihat di layar, dia berpendar cahayanya. Tetapi anehnya ada sebagian partikel alfa itu yang berbelok dengan sudut lebih besar dari 90 derajat. Jadi ini kan menggiring ke pertanyaan, mengapa gitu? Mengapa ada partikel yang berbelok, kenapa tidak semuanya tembus gitu? Jadi hipotesisnya itu, mungkin ada partikel kecil yang pejal di dalam struktur atom itu sendiri. Oke. Itulah kenapa satu dari sekitar 20.000 partikel itu tidak tembus gitu. Dan selanjutnya dari hasil percobaan ini, jadi Rutherford itu membuat semacam hipotesis. Bukan seperti jelly seharusnya atom itu mestinya itu berbentuk sesuatu, terus ada sesuatu yang
di mana di dalamnya terdapat inti yang jauh lebih kecil daripada besarnya, jadi selimut elektronnya ini. Jadi menurut dia itu elektron itu menjelubungi inti, dan di dalamnya itu terdapat partikel yang jauh lebih kecil dari besar total atom, itu yang bermuatan positif. Inilah struktur atom menurut model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Model ini menjelaskan mengapa hampir semua tembus melalui platina tipis, karena struktur pejal yang tidak tembus oleh partikel alfa itu hanya ada di tengah. Nah, struktur pejal itu bermuatan totalnya positif, sehingga dia menolak partikel alfa yang melewatinya. Nah, sebagian besar volume atom itu adalah ruang hampa. Itulah mengapa sebagian besar partikel bisa tembus. Dan volume inti itu jauh lebih kecil daripada volume total atom. Nah, inilah proses eksperimental penting yang menggiring Rutherford mengajukan model atom kita sebut klasik.